bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak. Assalamualaikum Ibu Rizka, Waalaikumsalam, Ipandi. apa kabarnya Bu? Silakan. Alhamdulillah baik, Bapak. Iya. Sepertinya eh, Ibu butuh waktu ya Bu ya, untuk bisa mengobrol. Butuh, Bapak. Ingin ngobrol dengan Bapak kira-kira 15 sampai 20 menit ke depan. Begitu, Pak. Cukup lama Ibu, sepertinya ada hal yang penting banget ya Bu ya. Iya, Pak, ini ada hal yang ingin saya ceritakan terkait kejadian tadi pagi begitu, Pak. Tadi pagi saya mendapat teguran kepala sekolah begitu. Karena kepala sekolah saya mendapatkan apa ya, omongan juga dari pengawas bahwa pengawas itu kaget ketika supervisi saya, kok pembelajaran di kelas ini tidak menggunakan sumber ajar dari buku begitu, Pak. Jadi beliau kecewa dan kaget begitu. Waduh, sangat serius berarti ya Bu ya. Pantas saja Ibu butuh waktu agak banyak. Terus sangat terlihat juga Ibu Rizka sepertinya memang berpikir tentang hal yang agak berat. Makanya saya pikir dengan 20 menit ya Bu ya. Baik Ibu, insya Allah saya bisa menjadi tempat Ibu untuk bercerita terkait masalah supervisi yang sudah Ibu alami. Iya, Bapak. Terima kasih sebelumnya. Jadi masalahnya kemarin itu yang tadi pagi memang berkaitan sama pelaksanaan supervisi ya Bu ya. Iya, Pak Andi. Terus di supervisi oleh pengawas. Iya. Terus yang dikritisi sama pengawas itu apa ya Bu? Masalah pembelajaran Ibu tidak menggunakan buku teks begitu ya? Iya, betul sekali, Pak. Saya tidak menggunakan sumber belajar menggunakan buku teks. Saya menggunakan media pembelajaran atau sumber belajar itu dari seperti video-video pembelajaran dari YouTube, kemudian bacaan-bacaan dari situs web lainnya, begitu. Oh begitu ya Bu Rizka ya. Eh, jadi memang ada hambatan apa ya Bu ya ketika misal Ibu memilih memakai buku teks itu, apa sih yang jadi hambatan Ibu gitu? Eee, menjadi hambatan saya ketika menggunakan buku teks itu saya seperti textbook gitu, Pak, ya. Tidak leluasa, saya terlihat kaku dalam mengajar. Jadi saya lebih baik tidak menggunakan itu menurut saya gitu. Jadi, saya lebih rileks dalam mengajar dan tidak terpaku dengan buku teks itu aja sih, Pak, kendala saya. Oh artinya Ibu sudah terbiasa tanpa buku teks. Iya, Ibu Pak. merasa bahwa sudah menguasai materinya ya Bu ya. Iya begitu, Pak. Ya. Jadi kalau misalkan Ibu tanpa menggunakan buku teks begitu, tentu Ibu kan ngerasa bahwa punya kelebihan gitu kan, punya kelebihan kalau nggak pakai buku teks. Benar. Kira-kira apa ya Bu ya yang menjadi kelebihan yang Ibu Rizka rasa saat tidak menggunakan buku teks itu?
Ketika tidak menggunakan buku teks ya, Pak, itu tadi saya lebih leluasa, tidak terpaku hanya menggunakan sumber buku, saya dapat mencari, pembelajaran itu dari berbagai sumber, jadi lebih kaya begitu sih, Pak, walaupun saya tidak menggunakan buku teks. Oh, kalau boleh tahu, saat Ibu ngajar nih ya di kelas, ngajar anak, itu kan, nggak pakai buku, udah sumbernya udah Ibu sebutkan. Nah, yang lebih konkret sumber yang Ibu pakai itu saat di kelas itu apa ya, Bu? Yang lebih konkret, Iya, mmm yang saya gini ya Pak, kayak misalnya bahan pembelajaran atau materi ajar itu, dari internet kemudian saya print begitu Pak. Jadi, eee, pembelajaran itu bahan ajarnya, materinya saya print kemudian saya bagikan setiap, kelompok dari anak didik saya, begitu. oh begitu ya. Artinya memang lebih banyak Ibu itu menggunakan media langsung ya Bu ya. Kayak misal lihat YouTube begitu ya. Terus website gitu-gitu ya. Artinya Ibu memang ketika merasa bahwa materi apa yang Ibu ingin ajarkan di kelas, inisiatif Ibu langsung mencari sumber-sumber yang memang bisa mendukung kemampuan Ibu. Iya. Nah, sebetulnya apa yang udah Ibu sampaikan itu tadi kan saya setuju sekali ya Bu ya. Tapi mungkin apa ya? Kalau saya ngerti sih, yang saya pahami, jangan-jangan Ibu itu merasa kalau misalkan pakai buku teks itu bakal menghambat tentang bagaimana eksplorasi anak gitu ya, eksplorasi Ya. kemampuan murid gitu. Apa seperti apa sih Bu? Iya, benar sekali, Pak. Tadi itu menghambat, saya tidak leluasa, kemudian, menghambat juga anak itu textbook hanya melihat satu bacaan aja yang ada di buku, begitu. Tapi nggak menghambat kan? Tidak sebenarnya, Pak. Oh, begitu. Artinya saya sangat setuju Bu dengan apa yang Ibu eh, alasan Ibu tadi. Saya setuju dan mendukung sih ya bahwa semua semua hal baik itu kemudian buku bacaan yang memang sudah disediakan sekolah, dari YouTube, media pembelajaran yang tersedia di akun-akun media sosial, YouTube lah, kemudian dari internet, lewat website-website segala macam itu bisa kita jadikan sebagai sumber belajar kita ya. Nah, tentu dengan banyaknya sumber belajar, YouTube, website, dan seterusnya tadi, itu menjadi semakin kaya kan, semakin kaya tentang sumber belajar kita, dan semakin banyak juga pengetahuan tentang cara-cara bagaimana mencari informasi yang bisa diadopsi atau digunakan oleh murid sendiri ya. Saya setuju itu. Kemudian ini ya Bu, ketika ngomongin masalah ke depan ini ada masalah Ibu Rizka dengan kepala sekolah, masalah dengan pengawas, apa ya Bu yang di benak Ibu itu rencana Ibu dalam waktu dekat ini apa ya Bu? Oke, mungkin, rencana pertama yang ingin saya lakukan ataupun langkah-langkah yang ingin saya lakukan untuk, menangani permasalahan ini yaitu mengobrol langsung oleh kepala sekolah saya, kemudian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, agar tidak salah paham antara saya maupun atasan saya dan saya juga tidak enak begitu sebab, karena saya beliau dapat teguran dari, pengawas begitu. Kemudian langkah kedua yang mungkin saya lakukan ya, Pak, ya, yang ke depannya saya lakukan itu, menemui juga pengawas, menjelaskan bagaimana,
perbaikan yang ingin saya lakukan ke depannya, dan saya juga akan berkomitmen untuk, menggunakan buku teks agar pembelajaran saya juga lebih, bervariatif begitu, Pak. Oh, begitu ya, Bu, ya. Nah, ini kan kalau saya dengar awal permasalahannya itu kan sebetulnya ada ketidaknyamanan dari pengawas. Sementara tadi Ibu berencana akan menemui langsung pengawas. Kira-kira apa ya yang ingin Ibu sampaikan ke pengawas itu terkait masalah Ibu tidak menggunakan buku teks ini? Oke, mungkin saya akan menyampaikan, permintaan maaf tentu saja dan saya akan, menjelaskan bahwa alasan-alasan saya mengapa tidak menggunakan buku teks, dan saya juga akan mencoba menerapkan, umpan balik ataupun refleksi dari beliau agar, saya jauh lebih baik lagi untuk, pembelajaran di kelas saya, begitu. Oh iya, bagus sekali Bu rencananya. Artinya pengawas akan tahu bahwa ketidakpakaian buku teks itu sendiri bukan karena Ibu kemudian hanya ngajar-ngajar saja tanpa ada panduan ya, tetapi Ibu juga memang sudah mempersiapkan dari rumah, dipelajari dari situs-situs website, kemudian dari YouTube dan seterusnya. Tetapi memang mungkin kalau saya lihat kesalahan di Ibu, kurang nyamannya pengawas itu karena memang ke kelas kok nggak bawa teks ya gitu, buku teks sama sekali. Sehingga bagusnya Ibu itu tidak terlihat begitu ya, bahwa seolah-olah Ibu itu ngajar sekedar masuk ke kelas tanpa mempersiapkan dokumen yang akan diberikan kepada murid-murid di kelas ya Bu ya. Lalu Iya, saya sih berdoa ya Bu ya, dan mendukung Ibu semoga apa yang menjadi keinginan Ibu, rencana Ibu Rizka ini bisa terlaksana dengan baik, tentunya baik kepala sekolah maupun pengawas itu dapat diperjelas oleh penjelasan Bu Rizka. Nah, lalu dengan rencana kemudian keadaan yang memang hari ini terjadi, apa sih Bu yang menjadi komitmen ke depannya Bu, Ibu terkait masalah tentang tidak memakaian apa tadi buku teks Ibu? Komitmennya apa ya Bu? komitmen ke depannya saya akan, memperbaiki diri, kemudian saya akan menjalin komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan saya agar tidak adanya miskomunikasi dan saya juga akan menerapkan, umpan balik ataupun saran-saran yang diberikan oleh atasan maupun pengawas untuk, menjadikan pembelajaran saya di kelas itu lebih berguna untuk anak-anak dan lebih bervariatif dalam bahasa ajarnya begitu. Wah, bagus sekali Bu. Artinya memang Ibu mulai bisa merefleksikan diri, apa yang menjadi penilaian dari pengawas kan tentu itu wewenang beliau kan gitu ya. Ketika memang dia sudah melaksanakan tugasnya, kemudian memberikan masukan, mengevaluasi Bu Rizka, tentu ini kan dari karena memang harus memperbaiki itu dari dalam, bukan kemudian menyalahkan pengawas dan seterusnya, tetapi Ibu langsung merefleksikan apa yang menjadi koreksian oleh pengawas itu, Ibu buat rencana, kemudian dan saya dengar tadi komitmen Ibu sudah sangat baik sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan Ibu bisa memperbaiki hubungan dengan kepala sekolah, dengan pengawas, terlebih di pembelajaran ke depan di kelas, Ibu jauh bisa lebih merencanakan dalam hal pembelajaran di kelas dengan mempersiapkan buku teks juga yang memang tidak kalah penting ya Bu. Selain belajar dari sumber-sumber, tapi juga menyediakan buku-buku teks sehingga dapat membantu Ibu juga sekaligus tentu murid-murid itu bisa belajar lebih baik kan begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Bu yang menjadi rencana Ibu, cita-cita Ibu bisa terlaksana, sistem pendidikan di sekolah kita kurikulumnya semakin baik gitu ya Bu. Iya, Pak.
gitu, Pak. Terima kasih atas, masukan dan sarannya. Saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Bapak sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang kepada saya dan, setelah perbincangan ini saya merasa lega dan sudah mendapatkan pandangan serta solusi hal-hal apa yang akan saya lakukan ke depannya, begitu, Pak. Oh Terima iya. kasih, Pak. Sama-sama Bu Rizka, saya juga tentu ini kan juga koreksian buat saya juga Bu. Kita sama-sama mengajar di sini, ya tentunya apa yang menjadi koreksian terhadap Bu Rizka oleh pengawas itu kan menjadi koreksian untuk saya juga gitu. Mudah-mudahan kita sama-sama maju, memajukan pendidikan di sekolah kita ya Bu ya. Mohon maaf Bu Rizka, sekiranya ada saran yang kemudian tidak bisa diterima kurang baik lah di sisinya Bu Rizka. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bu Rizka ya. Saya mohon izin pulang karena memang ini wayahnya kita sudah pulang Bu. Begitu. Hati-hati, Pak, di jalan. Mari Iya. kita pulang. Terima kasih Bu. Ya, mari sukses ya Bu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak